Halo, 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 halo. Halo, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan ngobrol buku puisinya Nisa Rengganis, judulnya Suara dari Pengungsian. Sambil kita menunggu Nisa, di tangan saya ada buku barunya Nisa Rengganis, buku puisi ketiganya yang diterbitkan oleh Langgam Pustaka. Buku ini terbit Oktober 2021. Saya bacakan biodatanya Nisa Rengganis. Perempuan kelahiran kota Cirebon 8 September 1988. Puisi-puisinya tergabung dalam antologi bersama Ibu Kota Keberaksaraan, Di Kamar Mandi, itu 62 penyair Jawa Barat, Sau Saloka, penyair Nusantara Jambi, Negeri Abal-Abal, antologi puisi perempuan Indonesia, Titik Temu, Komunitas Kampung Jerami, Hari Raya Puisi 2018, Jurnal Perempuan, Majalah Sastra Horizon, Media Indonesia, dan sejumlah media lainnya. Buku antologi puisi pertamanya berjudul Manuskrip Sepi, diterbitkan oleh Gawang Pustaka, sebagai buku puisi sayembara Hari Puisi Indonesia 2015. Buku puisi kedua berjudul Obituari Puisi, Gambang Pustaka, setelah tahun 2019. Selain menulis puisi, ia juga menulis esai sastra yang terhimpun dalam Pojok Sastra, diterbitkan oleh Langgam Pustaka tahun 2018. Saya belum punya buku ini, Ting. Saat ini dia menjadi dosen ilmu pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Cirebon dan mengelola ruang buku dan kopi bernama Rumah Rengganis, mengikuti berbagai komunitas sastra dan literasi di Cirebon. Nah, sekarang kita panggil Nisa Rengganis. Ini saya akan bacakan puisinya, Kabar dari Yang Satu. Halo, Ting. Udah, aduh hujan gede dan Hujan ya? mati lampu. Tapi suaraku jelas nggak? Jelas. Suaraku jelas Oke, kan? jelas banget. Ini kalau Betul ada yang jelas. manggil Kiting, kalau ada yang manggil pakai nama Kiting, artinya orang lama ini. Oh iya, iya. Nisa Rengganis Kakak, kami kakak, biasa, kakak biasa, tertua. Iya, kami iya, biasa memanggil sehat, Kiting sehat. ya. Iya, iya, Ya iya, itu iya. panggilan sayang, aku suka dipanggil Kiting, nggak apa-apa. Maaf ya. Kita populerkan nama Kiting lagi. Ya, udah sehat udah. Mana Alhamdulillah. Sukma nggak nongol? Ada di bawah soalnya ada teman. Oh ya, oke. Ya. Pertama selamat ya Ting untuk buku puisinya. Eh, Siap, makasih. Kemarin begitu buku ini sampai, saya langsung WhatsApp Kiting, saya bilang saya suka puisi-puisi di dalam buku ini. Gitu. Aku bilang ke Kiting kemarin, Kiting, Baik. sekarang ini ya, Kiting cerita-cerita ya soal apa namanya puisi-puisi di dalam buku ini, soal proses kreatifnya gitu ya. Boleh, boleh. Aku ditanya-tanya aja lah, biar aku Siap, jawab. siap, siap, siap. Iya, Ting. Kalau sekarang apa aktivitas gimana, Ting? Banyak di Cirebon, apa di Jakarta atau gimana? Masih bolak-balik aku udah selesai liburan pasca kecelakaan kemarin ya, istirahat 6 bulan, kemudian lanjut pandemi, tapi sekarang udah mulai coba bolak-balik Jakarta Cirebon. Ini udah di rumah lagi nih, udah di Cirebon lagi Oh, nih. oh. Berarti apa namanya, misal Senin sampai Selasa, pada sampai Rabu di Jakarta, gitu, sisanya di Cirebon. Nggak nentu sih, kemarin kebetulan ke Jakarta pas weekend, Kamis sampai Rabu, aku kemarin baru balik. Karena kan aku dapet ada kewajiban ngajar juga, ini kampus sudah mulai masuk juga kan. Oh, iya, 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 iya. Waduh. Bagaimana mengatur waktu, Ting? Dan di tengah kesibukan masih ada puisi?
Lebih sibuk Bang Indrian Koto lah. Nah, saya cuma di Aku rumah. aku nggak produktif sih udah sebenarnya. Hitungannya nggak terlalu produktif ya kalau ngelihat teman-teman seangkatanku atau misalnya angkatan di bawah tuh, aku salut mereka cepat untuk produksi buku dan banyak tulisan-tulisannya di media. Untuk ngirim ke media aja aku udah nggak seintens masa-masa kuliah sih. Dulu-dulu masih rajin punya target gitu. Misalnya paling enggak dalam seminggu tuh ada satu tulisan yang terpublish di media, sebulan ada berapa, kemudian ikut antologi bersama. Tapi kalau sekarang kayaknya udah, karena kan itu kalau dikejar-kejar deadline untuk menulis jadinya nggak menyenangkan ya. Jadi kayak kejar setoran gitu. Aku santai aja sih udah. Kalau soal misi apa waktu ya, karena kan sebenarnya sekarang juga semua udah terbantu dengan era digital ya. Artinya bisa kayak di Cirebon aku punya komunitas, kemudian punya ruang buku dan kopi, itu kan bisa dipantau juga di media Mm-mm. sosial, dan di sini kan ada yang ngurus juga. Kebetulan kalau yang rumah Rengganis itu suamiku yang ngelola, Mas Yogi, terus Sini komunitas ya. ada teman-teman ya. Jadi kalau nulis justru aku nemuin apa ya, merasa fase produktivitas nulis tuh di perjalanan. Misalnya dari Cirebon ke Jakarta naik kereta itu kan kita Mm. kadang nggak banyak main handphone ya. Untuk baca buku atau nulis tuh aku manfaatkan justru di momen-momen Mm. perjalanan atau di travel, nunggu travel jalan gitu ya, karena nggak banyak ke distrak. Justru kalau di rumah ketemu banyak orang, ada aja yang teman yang Iya, datang, kemudian banyak kerjaan-kerjaan, laporan-laporan, maupun di Jakarta juga kayak begitu. Jadi aku sih menikmati betul misalnya perjalanan-perjalanan singgah dari satu tempat ke satu tempat, karena di situ ada waktu untuk aku apa ya, me time gitu istilahnya. dengan puisi. Ya Berkencan dengan puisi. sedikit-sedikit lah kencan dengan puisi. Ada Mas Dandi. Iya, halo Mas. Ada Mas Asep juga nih. Terus, Oh Ting, iya, kalau ya, dibilang tidak produktif sih, 3 buku di dalam 6 tahun itu produktif loh. Buku pertama produktif ya. 2015, kan produktif loh itu. Ya, buku pertama 2015. Nah, kemarin Mas. kebetulan masa pandemi mungkin Mbak punya banyak waktu luang ya akhirnya ya. Masa Iya ya. pandemi dan masa, iya ya. 2019 aku April kecelakaan dan sampai Desember itu hampir nggak mengerjakan banyak hal karena kebanyakan di rumah. Itu masa-masa paling asik sih buat akhirnya buku-buku yang awalnya hanya dibeli akhirnya aku baca, atau buku-buku yang ingin aku baca ulang, tulisan-tulisan yang tadinya berantakan dan apa bentuknya baru coretan-coretan, aku rapihin. Jadi Iya, iya. sebenarnya masa pandemi kemarin itu justru untuk ini juga ruang produktivitas karya juga buat teman-teman. Aku pikir banyak teman-teman juga yang akhirnya banyak keluarin buku ya di masa WFH kemarin itu. Iya, iya. Wah, itu orang yang bisa memanfaatkan momen. Ya, ya, ya. Ting, di Baik, suara suara dari pengungsian ini, apa namanya? POD-nya dari tahun 2017 ya? 18 ada puisi masanya. lama juga udah. Ada ya? Oh iya, kalau kalau ini sebenarnya mulanya tuh aku ingin buat esai. Kalau yang puisi-puisi yang tema-tema pengungsian itu awalnya coretannya itu dalam bentuk esai udah. Dan rencana Oh, seperti yang aku sampaikan, esainya akan aku lempar ke JBS. oh, Tapi iya, belum mantap. selesai-selesai. Tapi belum selesai-selesai. Ternyata nulis esai akhirnya kan harus, ya aku banyak apa namanya membuka-buka catatan-catatan lagi gitu. Dan Iya, puisi-puisi ini juga sebenarnya entah tergesa-gesa atau tidak, tapi akhirnya aku putuskan kemarin ya udah diterbitkan aja gitu. iya. Nah, buku puisi Suara dari Pengungsian ini ada berapa puisi nih, Ting? Total 49 49 puisi dibagi dalam 4 fragmen ya. Kepada langit, ya. pada laut, kepada waktu, dan suara dari pengungsian. Tuh, jadi dibagi. Tuh. Apa
Apa alasannya untuk membeda-bedakan 4 bagian ini, Ting? Bisa. Iya, nih nggak apa-apa aku suka dipanggil Kiting kok. Itu panggilan sayang dari orang-orang yang udah kenal dari era-era 2000-an. Apa membagi 4 sebenarnya disesuaikan dengan tema sih, kayak misalnya kepada laut ya paling tidak puisi-puisi itu dekat dengan diksi-diksi soal laut ya. Kemudian suara dari pengungsian itu fokusnya dia pencarian tentang isu-isu pengungsi dan orang-orang yang merindukan rumah gitu. Terus kepada langit, aku membayangkan itu sebenarnya kayak apa ya, kayak rangkaian doa atau harapan gitu. Jadi orang tuh punya caranya masing-masing, misalnya untuk menyembuhkan luka atau luka. Dia ada yang senang lihat laut, ya kan. Kemudian metaforanya itu misalnya dia memberikan apa ya, sebuah doa atau harapan kepada laut. Tapi ada juga sebagian orang yang menganggap langit itu suatu hal yang penuh misteri dan kita mengirimkan doa selalu ke langit misalnya. Aku kirimkan doa ke langit. Jadi kayak ada aku berusaha menyelami beberapa orang yang menganggap laut, langit, dan waktu itu adalah suatu hal yang di mana mereka punya doa, harapan, dan bahkan mungkin keputusasaan. Ngomong-ngomong soal ini, ada halaman 33, ini ada ini ya, udah 2 kali nih, kepada waktunya jadi hilang. Oh iya, halaman 33 coba judulnya. Oh iya. Ya, benar ya? Iya, harus. Betul. Okay. Harusnya kepada waktu itu. Waktu, iya. Betul, Ting. Sebagai editor buku, ini banget ya, jeli gimana? Ting, terus dari 4 bagian ini, apakah ada benang merahnya? Puisi-puisi ini, apa disusun berdasarkan tema atau apa? Benang merahnya mungkin rasa kehilangan, tadi doa, harapan, dan keputusasaan. Mungkin benang merahnya ya keterpautan itu ya. Bahkan untuk misalnya dia tidak bicara soal pengungsian pun, misalnya aku tulis sebuah penantian gitu, pada sebuah penantian. Iya. Jadi mungkin benang merahnya itu sih udah. Tapi gimana pembacaan Uda Koto, puisi-puisinya gimana udah? Bagus. Biar jangan Kiting terus yang ditanya dong. Nah, saya cukup kaget nih waktu Kiting mengontak pertama kali ngomongin puisi. Nah, aku ingatnya kan yang buku kedua gitu. Aku ingatnya buku kedua. Terus kalau aku nggak tahu ini, terus saya cari-cari. Loh, Kiting punya buku baru. Apa covernya yang ini? Enak. Covernya enak, bagus. Oh, iya. Terus yang pertama kali saya lakukan kemudian adalah membaca halaman belakangnya, puisinya. Ini siapa yang memilih nih? Yang memilih dari penerbit. Wah. Tapi aku usul juga. Aku usul juga puisi yang bagus. Pilihannya bagus-bagus. Jadi aku kan ini toh kutipan ini cuma yang bagus yang diambil atau gimana kan gitu perasaanku kan. Jadi, setelah aku baca ternyata nyaris dari puisi yang dikutipan ini, jadi seluruh bagian dari puisi itu memang bagus. Jadi tidak hanya di cover belakang saja yang bagus. Yang benar. Terus saya baca puisinya di bagian awal itu, dan saya langsung bilang ke istri saya, ke Sukma, saya percaya kalau Kiting bisa menulis puisi bagus ini gitu. Dia agak mengagetkan sih Kiting, maksudnya gini, karena ini mungkin ya yang saya baca di Kiting atau mungkin agak berbeda dengan buku sebelumnya ya. Mungkin, atau jangan-jangan ini saya yang sempit gitu loh. Saya misalnya puisi-puisi Kiting yang mungkin lebih banyak yang personal gitu misalnya ya. Nah, sementara di puisi ini kan gagasannya lebih luas. Misalnya melihat peristiwa yang lebih besar, ya tadi tuh bencana, musibah, perang, segala macam ya. Nah, makanya saya bilang Kiting punya kekuatan terus menulis puisi dalam bentuk peristiwa semacam ini gitu loh. Jadi lain yang diwakili di dalam puisi-puisi Kiting gitu, tidak hanya soal aku gitu, tapi juga
suara orang lain gitu sih. Jadi aku menyukai sebagian besar puisi-puisi di buku ini gitu. Meskipun mungkin puisi di buku ini masih ada bentuk-bentuk lama puisi kita, karena itu kan karakter ya. Karakter itu nggak bisa kita hindari juga gitu. Nah, itu kan soal selera saja. Misalnya karena saya takjub dengan puisi-puisi dengan bentuk reportase ini, nah saya menjadi menyampingkan puisi-puisi kita yang lain gitu, yang personal gitu. Bukan berarti dia tidak bagus gitu, tapi saya sudah kadung dibikin takjub oleh puisi-puisi ini. Makasih udah Jadi dibuatkan forum ini juga, karena ini sebagai bentuk rasa hutangku belum ke JBS, dan oh mungkin no. tahun baru JBS, tahun baru JBS tahun ini kayaknya belum bisa ke sana juga, tapi kita lihatlah, pasti Januari atau Februari insya Allah ke Jogja udah. Siap, siap. Kalau misalnya kondisinya juga lebih normal, mungkin kita bisa ngobrol Ya, ya. dengan beberapa teman-teman juga sih gitu terkait ini. Oh iya, informasi dulu deh. Tahun baru di Iya. JBS tahun ini tetap ada, kecil-kecilan Oke, aja. siap. Jadi, teman-teman yang di Jogja atau yang di luar Jogja nanti bisa datang ke JBS. Kalau kebetulan di Jogja, silakan datang. Kami sekarang pindah ke Keloran. Gitu. Ya. Oh iya, Ting. Nah, sekarang ini puisi-puisi ini ditulis di mana aja? Banyak tempat sih udah, tapi aku sengaja hilangkan cuti mangsa karena dari satu puisi itu tidak ada yang selesai dalam satu Hmm, tempat ya. satu. Misalnya aku tulis kabar dari Rohingya gitu. Itu Ya, sebuah apa ya, respon saat aku datang ke camp pengungsian Rohingya di Cox's Bazar di ya. Bangladesh, yang aku 10 hari di sana, kemudian lihat bagaimana apa yang tayang di berita itu sebenarnya sangat sedikit sekali dari kondisi dramatis, tragis ya, menyedihkan di camp pengungsian itu sendiri gitu. Aku tidak nulis dalam bentuk puisi, tadi itu reportase, sebenarnya cuma kayak bentuk catatan-catatan lah, misalnya bagaimana kondisi Rohingya, apa yang mereka inginkan, apa sih kenangan yang sampai hari ini mereka bawa sampai sepanjang hayat itu ya, keinginan kembali ke rumah sebagainya. Aku hanya Iya, catatan-catatan iya. itu, dan itu aku kesana tahun 2017 di bulan November sampai Desember, baru aku Hmm, bisa selesaikan puisi ini di 2018, dan hmm. juga tidak di Rohingya, artinya tidak di Bangladesh. Jadi Titi Mangsa itu akhirnya aku pikir nggak kuat Nggak untuk relevan. Iya, iya, dimasukkan, iya. iya nggak relevan karena nggak ada satu puisi yang selesai satu tongkrongan dengan minum segelas kopi terus aku tulis misalnya di rumah Rengganis gitu ya, jadi Iya. soal tahun aja sih, tapi sebagian puisi ini memang berangkat dari ini apa, hasil perjalanan udah, jadi dari apa peristiwa-peristiwa yang ada ini sebagian memang aku kunjungi atau aku langsung saksikan dan ada di sana, karena di 2018 sampai 19 aku cukup intens ya, maksudnya banyak Keliling ya. beririsan lah, bersinggungan dengan si ini. Oke, oke, oke. Ada juga apa namanya? Atau jadi itu karena puisi ini tidak ditulis dalam sekali duduk, makanya dia menjadi sangat kuat, sih. Ya mudah-mudahan. Terus ada foto-foto juga di dalam buku ini. Ini apa? Dengan tempat yang beragam atau di satu tempat, Ting? Foto, Apanya? Oh, foto. foto-foto Foto ya. ini foto ini karya kawanku. Ini diambil di camp pengungsian Rohingya Asrian di Mirza ya. satu tempat. Iya, Pak Asrian Mirza itu ya fotografer lah. Hmm, Dia hmm, apa namanya, banyak banyak konsennya memang ke human interest kalau untuk foto gitu. Jadi aku memang minta foto-foto yang kupikir bisa mendukung atau bisa apa ya, turut merepresentasikan puisi yang aku tulis. Jadi ini hmm, kebanyakan lima foto sih sebenarnya, nggak banyak. hmm, hmm. Ya Eh, gitu deh udah. teman-teman juga boleh bertanya nanti ya, kita bacakan satu-satu nanti kalau ada pertanyaan Iya. ya. Itu udah ada yang tanya sih kayaknya tadi. Tapi sabar. Oke. Pak dosen Saiful Anwar nggak usah tanya-tanya lah. Ini kayak lagi ujian skripsi kalau Iya. ditanya dosen.
Itu pertanyaanku, dia kayaknya tahu pertanyaanku, jadi dicuri sama Asef nih. Jadi dijawab aja Ting kalau begitu. Apa ya? Ah, kenapa Apa gitu? tuh? Kenapa memakai apa? Mengambil satu judul puisinya, mengambil satu chapter dari 4 bagian tadi itu. Gitu. Kenapa tidak Oh, oke. begitu kalau nggak salah tadi? Kok Iya. sama ya ternyata ya? Suara dari pengungsian. Iya. Karena sebenarnya aku berusaha emang pengen secara gamblang untuk apa ya, ada semacam aku lagi misi ini memang ditujukan untuk mereka para pengungsi Hmm. dan ya bisa dikatakan aku aku merasa puisiku yang paling aku suka dan cukup untuk menggambarkan keseluruhan di sini ya dari puisi suara dari pengungsian itu. Itu Ya. ya. Oke, oke, oke. Karena Nah, saya memang juga, kayak semacam ada apa ya udah ya. Aku memang punya harapan eh, puisi ini memang bicara para pengungsi gitu. iya, 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 iya. Kayaknya begitu sih. Heeh. Saya juga ini sih, sebenarnya saya juga melihat judul ini mewakili keseluruhan, hampir keseluruhan puisi ya. Artinya dia bisa mengikat keseluruhan puisi ini karena ini jadinya. Ada kerinduan akan rumah ya, rumah dalam tanda kutip ya. Baik yang fisik maupun yang imaji gitu. Karena ini kan chaos manusia, orang merindukan rumah, merindukan damai gitu. Atau si aku yang berjalan ingin pulang ke rumah kan kayak gitu ya. Jadi secara keseluruhan dia menjadi apa ya? Jadi simpul untuk menyatakan bahwa setiap orang itu butuh rumah gitu. Gitu kalau menurut tambahannya. Iya, iya, iya. Betul, aku juga, ya itu tadi yang aku bilang, aku berusaha sekalipun tidak secara gamblang menulis tentang para pengungsi, tapi justru dengan simbol-simbol memandang jendela yang sama, kemudian perjalanan menuju rumah, melukis rumah, itu kan sebenarnya hal-hal psikis ya yang Hmm, dialami juga oleh orang-orang. Ya kita kita bisa jadi jangan-jangan konteks pengungsi itu bukan hanya mereka yang terusir dari tempat lahir atau tempat tinggalnya, tapi orang yang hidup dari kontrakan ke kontrakan, kemudian bingung tahun depan akan bisa mengontrak atau enggak, itu juga bisa jadi pengungsi. Bahkan ya artinya pengungsian di sini bukan hanya hal fisik, tapi juga menyentuh hal-hal psikologis sih. hmm, Harapannya begitu, entah akan sampai kepada pembaca atau tidak ya. Aku berharap seperti itu. Jadi memang dengan penuh apa ya, aku agak ketat untuk memasukkan puisi yang mana yang menurutku hmm, relevan atau relate dengan isu yang ingin aku sampaikan. Bahkan misalnya ada beberapa puisi lama yang pikir, oh ini masuk nih. iya, Jadi iya. ada beberapa puisi yang memang ini ada di buku pertama maupun di buku kedua, tapi aku bongkar pasang lagi, aku coba Iya, rapikan iya, lagi dan aku pikir ini relevan gitu. Satu satu benang merah lah dengan iya. apa yang ingin aku sampaikan. Berapa lama Semoga proses ya, semoga. dan sepertinya terwujud. Hmm. Berapa lama Berapa? pengerjaan? Mungkin dimulai dari 2020 awal pandemi sih udah. Iya. Hmm. Aku kan 2019 April itu kecelakaan, kemudian 6 bulan di kecelakaan itu aku menyiapkan buku puisi yang obituari puisi. Jadi Oh, karena iya, ya iya. karena Itu terbit malah pasca masa-masa kecelakaan ya? Pasca ya kecelakaan ya? pas Oh, buku itu terbit di Oktober 2019. Jadi sebenarnya apa namanya kayak self healing sih saat itu ya, ya, karena aku ya. yang biasa warawiri dan sibuk kesana kemari terus tiba-tiba harus terkapar di 1 kali 24 jam berbulan-bulan di atas kasur dan di atas kursi roda gitu. Jadi kayak punya semangat untuk aku rapihin deh tulisan-tulisan lama, kemudian aku coba nulis lagi. Terus 2019 Desember itu aku udah bisa jalan, udah Ya. apa? Ya udah mulai aktivitas lah. Kemudian kena pandemi kan, yang akhirnya Oh, dia iya, tidak iya. berkantor dan banyak di rumah dan di masa-masa
pandemi itu aku agak agak banyak waktu luang sebenarnya sih. Tapi kayaknya kok kesannya menulis puisi untuk mengisi waktu luang ya. Enggak juga. Sebenarnya punya waktu lebih konsen untuk merapikan kembali manuskrip-manuskrip yang tadinya masih dalam bentuk folder dan akhirnya ada keinginan untuk buka kembali. Jadi 2020 sampai akhir lah. Terus Bersamaan ya. 2021 ya. Ya, lanjut. Ya itu terus 2021 ternyata pandemi belum usai juga gitu. Jadi aku nggak terburu-buru, sebenarnya ini naskah udah bisa selesai di 2021 Februari Maret lah. Tapi aku skip dulu, terus aku coba masukin puisi-puisi yang baru-baru lagi tahun-tahun 2021 itu kan. Iya. Ada Berapa ya? 10-an lah, ya ada 10 puisi tahun 2021, akhirnya aku masukin lagi ke situ baru bisa terbit di Oktober 2021 ini. Iya. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, Nisa Rengganis ini mengalami kecelakaan tahun 2019 ya. Nah, iya. Terus tapi juga punya sisi ini juga, akhirnya ada Rumah Rengganis kan pasca itu ya? Iya betul. Selalu berhikmah Banyak hikmah lah. Waktu udah sama Sukma kesini belum ada ya Rumah Rengganis ya? Sudah. Baru itu. Oh iya, baru awal-awal. Itu juga karena kopi, aku dan Mas Yogi sama-sama tukang ngopi dan kita di rumah aja akhirnya boros banget, udah pesen kopi dari luar harus digokutin gitu kan. Akhirnya kita belajar sendiri sih, latihan sendiri dan coba buka ruang karena banyak teman-teman yang datang ke sini. Udah alhamdulillah sampai hari ini udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Desember ini ulang tahun yang kedua. Iya, dan semarak sekali acaranya saya lihat. Sayangnya karena pandemi kami juga belum bisa berkunjung juga. Kami sejak pandemi nggak pernah kemana-mana sama sekali. Belum pernah kemana-mana. Nah ini Cing, karena aktivitas ini sekarang, karena ngomongin tadi Rumah Rengganis, kita ngomongin aktivitas sastra di Cirebon. Cirebon lagi rame lagi udah. Banyak sebenarnya. Aku udah mulai ngurus komunitas sastra dari 2011 kan, dulu Rumah Kertas. Oh, Rumah Kertas ya, aku ingat itu. Iya. Ada Fathan, dulu ada nggak masuk di biografi Rumah Kertas? Oh iya, untuk komunitas nggak masukin sih semuanya, karena banyak banget. Aku cuma bilang komunitas sastra dan literasi. Biar, karena ya Rumah Kertas, ya biar nggak iri-irian. Nanti kalau biografinya kepanjangan, lebih panjang dari puisi kan nggak narsis banget ya kesannya. Terus apa tadi? Oh iya, Geliat Sastra sebenarnya udah dimulai lama, udah dari masa-masa Kang Ahmad Subhanudin Alwi almarhum. Iya. Dan Kang Edeng, Samsul Ma'arif ya ada beberapa, ada Rabu, Pagi Syahbana, dan itu mereka bikin kantong-kantong budaya sendiri gitu. Pasca Kang Alwi, dulu aku dengan teman-teman muda yang hari ini mereka punya kantong-kantong kebudayaan sendiri, itu dulu bergabung di LSS namanya, Lingkar Studi Sastra Cirebon, sama Kang Alwi. Pasca Kang Alwi wafat, akhirnya aku dan beberapa teman yang saat itu lagi berdomisili di Jogja ya, sama Fathan di Rumah Kertas. Kemudian ada teman-teman yang dia berdomisili di Tasikmalaya, kayak ada Wahyudi, kemudian dulu ada teman-teman dari Tasik gitu, mereka bikin juga kelompok sastra Rabu, dia punya kelompok sastra juga di Arjawinangun di rumahnya. Kang Edeng punya sastra Lingkar Jenar, dan sebenarnya udah cukup lama gitu, artinya hidup lah. Aku pikir Cirebon cukup hidup. Terus 2017 kita punya gerakan kolaborasi waktu itu untuk setiap bikin agenda bersama gitu. Nah aku sekarang karena di Rumah Rengganis banyak teman-teman yang nongkrongnya itu teman-teman anak-anak lulusan SMA, masih fresh, muda, dan kayaknya kalau melabelkan komunitas sastra, nggak semuanya sebenarnya tertarik di sastra gitu. Jadi
kampanye awalnya itu sebenarnya untuk campaign budaya baca dulu udah. Makanya aku Iya, bikin iya, iya. Literasi. namanya Cirebon Book Club. Oh, ya, Kelompok itu ya yang Cirebon Book Club ya. ya kelompok buku. Iya. Dan alhamdulillah maksudnya antusias teman-teman ya karena aku juga jualan buku di sini, kemudian berusaha tiap minggu ada diskusi buku yang nanti pada akhirnya aku pikir kesadaran itu akan muncul dengan sendirinya ketika ada intensitas diskusi, ngobrolin karya dan mereka mulai dilihat nulisnya udah mulai ada nih. Lagi Hmm. ada yang nyiapin naskah kumpulan cerpennya, ada yang lagi nyiapin kumpulan puisinya, esainya. Artinya ya Hmm. banyak inilah. Generasi-generasi mudanya lebih fresh dan aku pikir ini potensial ya. Artinya dulu misalnya karena Kiting banyak di Jogja dan ngelihat kelompok-kelompok sastra di Jogja begitu hidup, terus ketika pulang ke kampung halaman ke Cirebon merasa ini Cirebon panas banget ya, panas dalam arti yang sebenarnya gitu. Cara cuaca dan panas secara pergulatan dan gersang gitu ya. Jadi aku senang ketika banyak teman-teman yang dari luar kota kayak kemarin Mas Asef gitu, dia merasa aku kalau ke Cirebon sekarang punya tempat untuk pulang Ya. atau Edoy, Astra Jinggas, Asma Subrata itu juga, akhirnya aku punya tempat nongkrong kalau di Cirebon. Aku jadi ngerasa, karena dulu saat aku lama di luar dan pulang ke Cirebon tuh kayak ngerasa nggak ada tempat yang bisa mengakomodir gitu. Jadi Suara aku sih suara berusaha dari pengungsian itu, suara dari pengungsian itu. suara dari pengungsian. Senang udah banyak kawan-kawan yang akhirnya tiap mereka pulang kampung ya pasti mampir ke sini. Kemarin ada Purnama juga lagi pas ke Cirebon main ke sini, terus si Edoy, teman-teman dari Bandung rutin ya kayak Willy kemarin diskusi bukunya, Ijul, Abode dan Bojes. Ya artinya aku berusaha untuk sekarang tuh komunitas sastra jangan terlalu serem gitu. Yang Iya. orang tuh anak muda gitu ya ngelihatnya angker banget. Kayak mengerikan. Makanya coba mengawinkan dengan kopi, terus ya buku, kopi, dan komunitas. Jadi mereka lebih asik aja sih. Iya, iya, iya. Wah, Semoga, itu juga lagi-lagi amin. semoga. Iya, tapi juga saya merasakan kegairahan sastra di dari Cirebon itu sampai ke sini gitu. Jadi saya sudah dapat cerita banyak juga soal aktivitas sastra di Cirebon, ketemu dengan beberapa kawan-kawan yang main ke Jogja gitu. Nah, Ya. saya kasih tahu sedikit nih. Berarti Cirebon harus punya penerbit juga nih. Apakah Nah, Parangganis itu nih? lagi Harus itu, disiapkan udah. harus Karena itu. aku banyak nerima naskah dari teman-teman dan sejauh ini baru aku lempar-lempar kayak kemarin Andri Ya, Wikono ya, aku lempar nih ya, 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 JBS ya, ya, ya. esais muda Cirebon gitu kan di ke JBS. Terus ada teman-teman yang aku lempar juga ke teman-teman Langgam Pustaka ya karena kan kita semua ini sebenarnya seduluran Selawase ya, Iya. artinya di tiap kota ya. Tapi aku coba udah nanti konsultasi lah sama kakak tertua di penerbitan Indi nih di JBS nih. Dan Iya, mungkin menarik. konsennya ya fokusnya mungkin untuk teman-teman di wilayah Cirebon dulu gitu ya, maksudnya Iya. teman-teman muda yang punya keinginan untuk menerbitkan karyanya. Mm-mm. Itu juga momen buat sharing dengan mereka juga pengalaman bikin buku, karena artinya kan gini, Ting. Punya buku kan tidak hanya proses dia punya buku gitu, tapi kan dia juga mengalami proses mengedit ulang, layout, mengecek ulang dapur segala macam. Itu kan peristiwa menarik sebenarnya. Artinya itu sangat berharga yang jarang kemudian itu tidak dipedulikan oleh calon penulis gitu loh. Nah, Iya kalau betul. misalnya dalam satu kota ini kan sangat memungkinkan untuk intensitas itu ketemu, share lagi, ngedit lagi gitu loh. Sehingga artinya teman-teman yang misalnya ini buku barunya, tapi juga dia juga sambil belajar di situ gitu loh. Iya. Lebih oke gitu. Mudah-mudahan ya, Siap, segera ya. mudah-mudahan. Ini juga pengungsian ini kayak harus ada ini, nanti aku langgam pustaka deh. Harus ini di JPS harus ada nih, teman-teman harus baca buku ini. Karena ini penting. Terus baca ini. Jadi JPS harus pesan ini nanti ke langgam pustaka. Oke, aman, aman. Oke.
Oke, Udah aman? aman-aman. Oh, Ini oke, oke. hujan deras loh. Oke, sip. Masih hujan ya? Masih mati lampu udah. Mati Oke, listrik oke. ini aku pakai lilin tuh. Waduh, ngepet, ngepet. Ya, Ting, apa namanya? Dalam waktu dekat ada rencana lagi mau bikin apa gitu? aku kayaknya Buku. istirahat dulu dari puisi-puisian ya udah apa Oh, mau mungkin esai ya, coba mau nulis saya. esai tapi esai politik biar apa aku dapet ini juga nih apa Mm-mm. tantangan tersendiri gitu. Maksudnya aku backgroundku kuliah di ilmu politik, ngajar di ilmu politik, banyak bersinggungan dengan aktivitas-aktivitas politik. Sebenarnya banyak catatan-catatan menarik yang bisa dielaborasi gitu. Jadi mungkin yang lagi aku siapkan nih esai-esai politik sih. Hmm, Tapi tetap tuh. ya, Oh ya, tetap pendekatannya dengan pendekatan sastra lah. puisi. Buat sastra ya. Wih, Ting, latar belakang pendidikan. Jadi dulu kita dulu kuliah di Cirebon S1-nya. S1 di Unsud udah, Universitas Negeri Jenderal Sudirman, Purwokerto. Purwokerto ya? Pro, Oh, sama ya Purwokerto, tempatnya Pak Ahmad Tohari itu. nah berarti di situ mulai ini atau sebelum itu kenal sastra, kenal puisi gitu. Mungkin zaman kuliah ya, 2006 Ah, ya. 2007 lah. Karena di Mhm. Purwokerto lumayan iklim kesusastraannya juga cukup hidup dan aku ikut di komunitas teater di teater kampus. Jadi Mhm. ada semacam sengatan-sengatan lah. Karena di Hmm. teater kampus kan selalu setiap pementasan yang akan kita tampilkan selalu ada proses bedah naskah. Jadi di bedah naskah Mhm. itu ya kita banyak berurusan bersinggungan dengan teks gitu. Kemudian uh, pertama kali puisiku pertama kali dimuat justru di Radar Tasikmalaya waktu itu 2007 atau 2008. 2007 Saat tempat 2008 sudah. ya waktu itu main Bode Riswandi itu dulu bawa pementasan teater dari Teater 28 dari Unsil ke Purwokerto dan kami sering kunjungan balasan gitu ya kayak misalnya jadinya teman-teman teater di Unsur kembali mengunjungi Unsil dan Oh. waktu itu aku dapat momen ke Tasikmalaya dan sama Bode dibawa jalan-jalan bertemu dengan teman-teman dulu wah ketemu Kang Acep Zam Nur gitu kan Ah. masa-masa belum media sosial hari ini ya artinya satu hal yang langka barangkali dan dulu aku nyari banget kalau misalnya di Jogja kan dari Purwokerto ke Jogja itu kan 20 Iya, ribu dulu tiket saya udah pernah ketemu kayaknya ya tahun-tahun itu ya. iya 2009 itu kan aku datang ke acaranya launching buku cerpennya Sunli kemudian beberapa diskusi yang dulu sama Bang Raudal Tanjung Danua ya komunitas lebah aku Rumah Lebah. dulu Hmm. rumah lebah ya Hmm. terus ya di Jogja ya tentu udah banyak bertemu dengan para guru lah guru bangsa nih ada udah foto Tuh saya. ya dulu ya aku mungkin memulainya di masa kuliah sih kalau nulis-nulis dari SD SMP tapi kan nggak tahu Sudah ya. Itu apakah sudah itu ya. ya apakah itu disebut puisi atau apakah tulisan ini memang layak publish atau layak dibaca. Nah dari situ aku jadi kami punya program ini udah di komunitas ini punya program Ghost to School. Jadi Oh, gaya-gaya kayak Cirebon dulu. book club ya ini yang book club ya. Ah. Hmm. Nah dulu dengan Rumah Kertas itu kami punya program SMS namanya Sastra Masuk Sekolah. Jadi kita Oh. ke sekolah-sekolah keliling ya terus bikin kemah sastra. Jadi kita kurasi tuh pelajar-pelajar di Cirebon kirimkan kalau dia nulis puisinya cerpen atau esainya, kemudian kita kurasi nanti yang bagus kita ikut sertakan dalam program kemah sastra dan banyak yang lahir dari kemah sastra ya, maksudnya penulis-penulis muda di Cirebon banyak kemarin misalnya ada Ayu Alfia Jonas, ada Sumi Iya. Faisal, Oh iya iya. ya banyak yang lahir dari Itu kemah Cirebon sastra ya. karena Cirebon iya saya tahu. Jonas. Iya. karena dulu aku pikir zaman SMA tuh nggak tahu mau ngobrol sama siapa
kemudian tongkrongan bikin apa ya, pengen ikut nongkrong dengan baca puisi atau membacakan puisi kita itu kemana. Dan cerita tahu teman-temanku seangkatanku ya mereka juga mengalami hal yang sama, makanya dari situlah kami pikir kayaknya kita perlu punya ruang untuk mewadahi teman-teman pelajar gitu. Jadi dari zaman ini program sekarang masih jalan terus ya program ini. Gimana udah? Program soal SMS ini ada di Cirebon Book Club masuk agenda? Kalau yang Cirebon Book Club belum, karena kebetulan memang sekarang yang di Cirebon Book Club juga banyak teman-teman SMA dan mahasiswa awal-awal ya. Jadi artinya, ya toh kita juga sekarang kan untuk masuk ke sekolah tuh agak ribet prosedurnya karena masih pandemi begini kan. Jadi paling paling mereka kita undang aja teman-teman, kita undang, nanti ada acara diskusi di sini. Terus ada apa ya, baca karya, artinya banyak loh ternyata teman-teman SMA yang udah pada nulis dan bagus-bagus menurutku. Tinggal dikembangin aja gitu, maksudnya ya menciptakan ruang lah. Iya, semoga Cirebon Book Club jalan lancar, rumah Rengganis rumah bagi banyak orang dari banyak tempat pulang ya Cirebon. Tempat pulang, tempat mengungsi. Enggak, tempat pulang itu. Iya. Oke, sekarang kita balik ke suara dari pengungsian. Siap. Oke, apalagi nih? Ya, apa menurut Nisa ini, apa yang berbeda buku ini dengan sebelumnya? Yang berbeda, mungkin ini lebih tematik ya, satu. Tematik. Kemudian yang kedua, kalau ada perbedaannya, aku tidak lagi berkutat di pembicaraan soal puisi atau hal personal, berbeda dengan buku sebelumnya gitu. Tadi kalau udah bilang banyak mencatat peristiwa, mungkin aku pakai istilahnya tuh aku banyak mata, banyak suara, banyak telinga di sini gitu. Dan kalau bentuk aku akui tidak bisa lepas dari bentuk lama ya, entah kenapa gitu. Maksudnya gaya penulisanku, aku coba bereksperimen dalam bentuk tuh kayaknya agak susah. Nggak tahu, aku coba. Iya, tapi aku nggak tahu itu berhasil atau enggak. Di lampu merah ya, disadari sebuah percobaan ya. Sebuah percobaan. Kok tahu sih? Ya, di lampu merah aku teringat rumah. Itu coba agak pelan gitu kan, nggak yang kalau bahasanya Ijul tuh nggak penuh kemarahan atau berapi-api, tapi ya berusaha tenang, atau puisi yang atas nama yang judul Waktu Pun Berhenti gitu. Itu coba bereksperimen, tapi aku nggak tahu berhasil atau enggak. Iya. Manuskripnya sempat dikasih ke teman-teman juga, ada yang pernah baca, ada yang pernah dibahas tuh sebelum jadi buku? Enggak, Enggak ada ya. Berarti kerja sendiri ini ya? Itu karena aku punya teman ngobrol, dan waktu masa-masa itu dia lagi punya kesibukan apa, kemudian aku pikir ya udahlah, aku pede aja gitu. Ya itu mungkin kalau buku puisi pertama aku ada naskahku, aku keliling, aku coba baca, tapi kalau yang ini aku kayak justru malah Mas Yogi pun gitu, maksudnya yang tinggal satu rumah pun dia kaget tiba-tiba, loh kok kamu tiba-tiba udah ada naskah aja gitu, kapan nulisnya, kapan bacanya. Bukan kitin namanya kalau tidak ada kejutan. Agak umpet-umpetan sih udah. Ya. Oh, dirahasiakan ini? Sebenarnya karena ya itu tadi aku bilang, justru kalau di rumah itu aku hampir nggak punya waktu me time ya, yang diam di kamar, buka laptop, ngapain, ngetik atau baca buku dengan tenang gitu. Dan terus kalau di Jakarta dia udah akhirnya terkontaminasi dengan kerjaan-kerjaan yang harus segera selesai. Jadi
Tapi ada satu hal yang mereka nggak tahu, kayak misalnya aku tuh punya waktu menghabiskan berjam-jam di perjalanan Cirebon Jakarta. Kalau naik travel misalnya dalam kondisi macet itu bisa sampai 6 jam. Dan di situ aku jadi punya bikin catatan-catatan kecil. Atau misalnya ketika nunggu kereta yang keretanya akan datang 2 jam setelahnya karena aku nggak kebagian tiket di yang jam yang aku mau. Jadi di masa-masa menunggu itu, di masa perjalanan, di masa aku sendirian gitu, aku bisa kerja kreatif sih. Iya. Nah, Ting, karena di puisi-puisi yang tadi yang aku bilang aku suka ini kan pada akhirnya kalau dilihat kan ini puisi Kiting lawatan ya, puisi-puisi lawatan ya, atau perjalanan Kiting ke satu tempat gitu ya. Hal-hal apa sih yang bikin dirimu tertarik, misalnya, maksudnya pengungsian nih misalnya, kan ada banyak peristiwa di situ kan, ada banyak. Nah, kemudian kamu memilih mengambil satu bagian, memotret satu bagian gitu. Nah, apa sih yang menyentuh perasaanmu ketika harus yang ini loh, yang membuat saya tertarik gitu. Hal-hal apa biasanya? Hal-hal aku selalu bikin studi perbandingan kayak bertukar peran gitu. Kayak misalnya kalau misalnya aku yang ada di kondisi mereka seperti apa ya, dan aku agak gerah sebenarnya udah karena tema pengungsi ini tidak pernah jadi isu yang konsen untuk Benar-benar ya, terus menerus disuarakan, ya, iya, iya. untuk dibicarakan. Bahkan misalnya aku sindir dengan satu puisi di sini akhirnya hanya 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 menjadi bentuk laporan selesai, mari kita lanjutkan tidur siang. Jadi cuma bicara soal angka-angka di obrolan-obrolan sidang-sidang paripurna misalnya. Dan kayaknya tuh isu ini tidak menjadi isu yang seksi untuk dibicarakan oleh banyak orang. Jadi aku mengambil ini, menurutku isu yang terus ada, di mana ada bencana, di mana ada konflik, di mana ada penggusuran, di mana ada kerusakan alam, di sanalah lahir korban-korban pengungsi baru. Dan kenapa mereka aku merasa kayak nggak punya tempat gitu loh untuk disuarakan. Ya kalau di media banyak ya, artinya banyak reportase yang coba mengangkat ini. Tapi kalau di genre salsa kayaknya masih sedikit, atau bahkan aku tidak menemukan yang fokus untuk bicara soal para pengungsi. Yang konsisten terus ya, ya. Nah, atau apakah ini akan menjadi upaya baru Kiting, atau hanya ini bentuk sementara Kiting dalam mengambil tema puisi soal mewakili suara tadi ini. Kalau tema puisi sebenarnya udah mulai muncul di buku pertama. Ada beberapa puisi-puisi kritik sosial, puisi yang isu-isu sosial juga di manuskrip sepi ada. Kemudian di obituari puisi juga ada. Jadi ketertarikannya mungkin sebenarnya tidak tertarik secara memilih gitu, tapi karena bersinggungan sih udah. Jadi aku merasa banyak bersinggungan dengan persoalan ini, isu-isu ini, akhirnya jadi kayak nerima terus gitu. Maksudnya mengonsumsi terus persoalan-persoalan itu. Kayak misalnya di Malala Yousafzai itu kan itu satu tragedi yang cukup menggemparkan ya. Di tahun-tahun 2012 itu seorang anak kecil gadis Pakistan yang ditembak atas nama negara gitu, hanya karena dia ingin sekolah. Dan kebetulan masa-masa itu juga aku selain kuliah di memang jurusan sosial gitu, aku banyak ikut terlibat lah dalam gerakan-gerakan kajian-kajian sosial. Jadi kayak merasa ini tuh penting loh untuk disampaikan, ini tuh penting loh untuk disuarakan. Karena aku bisa nulisnya puisi, udah aku coba dalam bentuk puisi gitu. Iya. Artinya gini, banyak penyair memang punya ini juga ya, punya perhatian kepada isu-isu sosial gitu. Nah, resikonya kadang-kadang puisi-puisi dengan tema-tema sosial ini kan menjadi agak beresiko untuk jadi puisi verbal gitu loh, Nisa Kiting. Nah, di buku ini, di Suara dari Pengungsian ini, nah saya melihat
hal-hal yang besar itu, yang mungkin akan tampak verbal gitu, itu menjadi sangat halus gitu, di tangan Kiting. Wow. Saya tidak tahu pengalaman apa, peristiwa apa, perubahan-perubahan apa semacam, atau mungkin kedewasaan juga kan seorang Nisa Rengganis itu semakin matang, mungkin lebih bereflektif ya, memandang peristiwa gitu, tidak hanya Hitam menyuarakan dan putih ya. ya, dan menyuarakan Tidak kemarahan. hanya hitam dan putih. Ya, orang lain salah, bahwa kita benar, bukan itu aja ya, tapi makin reflektif. Jadi saya melihat puisi-puisi ini makin dewasa. Mungkin pasca kecelakaan itu udah hampir Bisa mati aku. Aku hampir nyaris tiada ya. Aku nggak tahu sih udah. Terima kasih ya, maksudnya pembacaannya udah foto gitu. Soal makin reflektif mungkin bisa dikatakan begitu, atau lebih matang, lebih dewasa. Aku merasa ya memang pada akhirnya hari ini ketika kita berkoar-koar, atau ya aku sadar ketika puisi-puisi kritik sosial itu banyak yang jatuhnya akhirnya jadi kayak puisi pamflet atau penuh slogan-slogan gitu kan. Dan yang penting tuh teriak, yang penting tuh marah gitu, yang penting suaranya lantang. Tapi justru karena aku sendiri merasa kita nggak perlu teriak-teriak lah untuk mengirimkan doa misalnya. Doa itu juga akan sampai dengan cara dalam hati sekalipun. Jadi ya mungkin dengan pengaruh-pengaruh lingkungan sih, aku merasa nggak harus kita menulis tentang pengungsi Rohingya dengan kepalan tangan gitu ya, atau dibaca dengan lantang. Justru di sini yaitu aku coba memainkan hal-hal psikologis, kayak misalnya anak-anak menyimpan telaga di matanya, perahu-perahu dikaramkan badai, digerus arus duka. Hari esok terbuat dari api dan hujan, membakar harapan, membubungkan asap kenangan. Itu kan tanpa harus kita bilang kalau ini anak-anak kecil nih pada kehilangan bapaknya, kehilangan ibunya. Hai, di mana kalian gitu kan? Para penguasa gitu ya biasanya kan. Ya tidak menggugat ya mungkin ya tapi aku tidak selihai Uda Koto menulis Pledoi Malin Kundang. Jangan gombal, ini bukan di tempat ini kematian sama meriahnya dengan pesta kembang api. Yang menutup puisinya yang berjudul Ismail Biah. Nah, misalnya ini berapa yang saya suka ya, dengan misalnya gini, di bibir laut badai besar menyambut, laut yang luas itu sayangku, mendekap perahu-perahu, menjadikan anak yatim piatu. Meskipun ada puisi yang memang tetap punya ini ya, punya kemarahan ya. Nah, saya cari dulu tadi. Nah, misalnya gini, kau masih terus berdebat, terjebak pada slogan-slogan dan tagar Save Palestina, sembari menikmati pasta di depan sofa dan bersiap ke pesta. Nah, meskipun ada kemarahan, cuma dia menjadi lebih ironi, dan kita juga memilih diksi yang lebih indah. Gitu. Jadi, ironinya maksud saya gini, ketika di bagian ini kau di sini itu bisa ke siapa saja, tidak ke kelompok orang, tidak ke menyalahkan satu pihak gitu loh, tapi refleksi ke kita semua. Jadi puisi-puisi kita memang syarat dengan tawaran-tawaran baru terhadap melihat berbagai ini ya, fenomena sosial, baik perang, bencana dan segala macam. Mencoba melihat lebih jernih lagi, lebih halus lagi, bahwa memang ada persoalan besar gitu, tapi sekarang kita ngomongin soal ini loh, orang-orang yang sedang menderita nih, apa yang harus kita lakukan, lebih ke situ gitu sebenarnya. Ya. Itu yang disadari kita mungkin ya, sebagai seorang penyair di buku ini, dia mengajak kita untuk merefleksikan bahwa di luar segala hal yang besar, bahwa ada politik dan yang segala macamnya itu, kita ngomong soal kemanusiaan, ini loh orang di depan kita, ayo kita bantu kayak gitu. Lebih ke situ saya melihatnya di buku ini. Nah, ini mana sudah mau habis. Mana yang paling udah suka puisinya? Tadi itu, Laut Itu Sayangku. Oh iya. Oke. Itu salah satunya. Sebenarnya ada beberapa yang saya suka. Karena ini waktu nih, Ting. Sekarang baca satu puisi yang kamu suka. Apa ya? Ya udah ya, aku baca yang udah suka aja ya. Oke, siap.
Kabar dari Rohingya. Di sebuah kota yang jauh, orang-orang menuju laut. Mereka tak tahu, di sanalah maut menjemput. Di sebuah kota yang jauh itu, sayangku, para petani menukar sawahnya dengan perahu. Para pedagang menukar gerobaknya dengan perahu, melayarkan impian dan harapan menujumu. Matahari mulai terbenam. Perahu-perahu mengarungi lautan nasib dengan kayuh tangis, navigasi harapan. Di bibir laut, badai besar menyambut. Laut yang luas itu, sayangku, mendekap perahu-perahu, menjadikan anak-anak yatim piatu. Ya, aku merinding, 2018. aku merinding ya. Makasih udah Oh, foto kata Kang Sukma, Acep loh teman-teman ya, JBS. kata Kang Acep loh, kalau kita merinding nih mendengar orang baca puisi ini pasti bagus. Amin, amin. Mudah-mudahan usianya panjang ya. Udah ini baru 2 bulan sih Amin. dari kelahiran. Iya, iya. Makanya JPS wajib menjual ini nanti. Aku kontak nanti penerbit nanti untuk memesan buku ini. Siap, siap. Jadi teman-teman juga mesti baca buku ini. Buku bagus, dengan cover yang bagus, dengan sejumlah puisi-puisi pilihan, dengan beragam tema. Tapi saya bilang malah saya menemukan pencarian soal rumah di buku ini. Ada komentar terakhir harapannya terhadap buku ini, Ting? Sebelum kita dibunuh oleh Instagram nih. Sebelum kita diungsikan oleh Instagram. Harapannya sederhana, udah tadi sebenarnya udah disinggung sama Uda. Iping berusaha ingin mengajak atau kayak semacam menggedor pintu apa ya, mengetuk pintu teman-teman untuk hey ini loh ada persoalan ini, lu mau care nggak, mau aware nggak, atau mau cuek aja. Bahkan kepada orang yang bahkan cuek sekalipun, paling tidak oh iya ya ada isu ini ya gitu. Dan lebih baik mengetuk pintu dengan sopan ya, dengan keramah tamahan seperti kita datang ke rumah orang lain yang ingin kita kunjungi, daripada kita dengan menggedor-gedor atau mendobrak-dobrak. Sederhana sih, udah. Tapi dalam. Mudah-mudahan, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih, Ting. Semoga bukunya jauh lebih baik dari yang kita harapkan gitu ke depannya. Artinya dia punya jalan yang jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan buku ini. Ya, baik. Terima kasih. Salam buat Mas Yogi, buat teman-teman di Rumah Rengganis, buat Cirebon, book club, buat semua teman-teman di sana yang sudah ikuti diskusi kita juga terima kasih. Kita ketemu lagi. Besok kita ngobrol lagi, tinggal ke Jogja kita bikin diskusi kecil-kecil lagi nanti. Siap. Terima Harus. Iya, terima kasih banyak okay. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.